Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 8 sampai dengan yang ke-14. Saya tetap mengharapkan Anda membaca semua bagian ini karena tidak terlalu banyak begitu ya. Dan hari ini kita akan membahas satu raja yaitu Raja Ela, anak Baesa yang menggantikan Baesa. Nah, saudara sekalian, saya nggak tahu apakah Anda pernah mengalami yang namanya mabok gitu ya, minum minuman keras lalu kemudian mabok. Saya pribadi tidak pernah ya untuk minum minuman lalu kemudian mabok begitu, tidak pernah. Pernah merasakan yang namanya minum minuman keras begitu, tapi cuma seteguk dua teguk karena saya nggak suka begitu. Dan saya pernah punya teman juga yang mabok, ketika dia minum banyak mabok begitu. Dan mengurusi orang mabok ternyata tidak enak gitu ya, karena kita bopong dia ke sana, dia pengennya ke sana dan segala macam. Aduh, nggak enak banget deh kalau ketemu sama nama orangnya yang mabok. Nah, Raja Ela ini ternyata punya satu kebiasaan, satu karakter kebiasaan buruk lah, boleh dikatakan demikian, yaitu suka mabok begitu. Dan ketika dia memerintah, kembali lagi Raja Ela tidak benar-benar tidak menghiraukan peraturan firman Tuhan dan lain sebagainya. Dia tetap melakukan yang jahat begitu. Dan akhirnya ada satu pegawainya yaitu Zimri, kepala panglima dari kerajaan Israel ini, itu berencana untuk mengkudeta Ela. Dan Zimri tahu apa kebiasaan daripada Raja Ela ini, yaitu mabok. Maka di ayat yang ke-9 dikatakan ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirsa, di rumah Arza yang menjadikan kepala istana di Tirsa. Jadi di saat itulah akhirnya Ela dibunuh oleh Zimri. Lalu kemudian cerita ini berlanjut bahwa Zimri itu menjadi raja. Artinya dia mengangkat dirinya sebenarnya gitu ya, karena dia sudah berhasil membunuh raja, dia menjadi raja begitu, menggantikan Ela. Dan ketika dia menjadi raja, maka seluruh keluarganya Baesa dan juga Ela itu dibunuh oleh Zimri. Dulu juga Baesa sama melakukan hal yang sama, mengkudeta, lalu kemudian dia dikudeta lagi dan dibunuh semuanya. Memang satu sisi ini adalah, boleh dikatakan sih, memang pengenapan Tuhan dan penghukuman Tuhan itu sendiri. Kalau dikatakan di ayat ke-13 dikatakan, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Jadi memang benar bahwa ketika mereka tidak hidup dengan seturut dengan firman Tuhan, tidak melaksanakan firman Tuhan karena dia punya posisi raja, seharusnya dia bisa mengarahkan umatnya untuk kembali hidup di dalam Tuhan, tetapi tidak dilakukan juga oleh Ela. Dan menimbulkan sakit hati Tuhan, akhirnya mereka jatuh ke dalam kesia-siaan. Nah, saudara sekalian, hari ini juga kita bisa renungkan begitu ya pada dalam kehidupan kita. Seringkali kita juga jatuh ke dalam hal yang sangat sia-sia dalam hidup ini. Kita mungkin sudah punya rencana yang sangat baik, tetapi karena kita memiliki kebiasaan yang jelek, maka kita menjadi tidak lagi memiliki rencana yang baik itu, menjadi tidak berjalan dengan baik begitu ya. Contoh misalnya, kita sudah punya rencana hari ini saya akan kesini misalnya. Tetapi karena kita punya kebiasaan yang jelek, yaitu bangunnya siang-siang, maka automatically kita tidak bisa melaksanakan rencana yang pertama. Ketika rencana yang pertama gagal dilaksanakan, maka sangat mempengaruhi rencana kedua dan ketiga. Atau kita punya ingin membangun sebuah bisnis misalnya. Sudah kita rencanakan, punya modal dan segala macam. Tetapi karena kita punya kebiasaan karakter yang buruk, yaitu boros misalnya, maka modalnya tadi jadi habis begitu ya. Karena kebiasaan kita borosnya itu. Nah, saudara sekalian, kita renungkan kembali bahwa banyak sekali mungkin tanda petik dewa kesia-siaan yang saat ini kita lakukan, yang kita sembah. Malas, misalnya tidak tepat janji, dan juga karakter-karakter jelek yang lainnya. Nah, hal ini bisa membuat menjadi kita gagal untuk maju, gagal untuk berkembang. Oleh karena itu pada hari ini kembali lagi kita pikirkan bersama-sama, kita renungkan bersama-sama, apakah saya punya kesia-siaan dalam hidup ini yang masih saya lakukan sampai detik ini? Kalau masih kita lakukan sampai detik ini, maka kembali saudara sekalian, mari kita renungkan dan kita berkomitmen untuk merubah kehidupan kita. Yang tadinya menjadi sia-sia, menjadi sangat amat bermanfaat dan juga sangat amat memuliakan Tuhan.
Oleh karena itu, ketika kita melakukan hal apapun, sekecil apapun hari ini, ingatlah bahwa itu kita adalah bagian untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.